Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjutkan di video sebelumnya sudah kita bahas untuk menginstalasi Suricata ya, bagaimana proses dan tahapannya. Kemudian setelah kita install Suricata, di sini kita akan simulasikan bagaimana teknik serangan yang dilakukan dari aktor ini ya. Jadi aktor ini kalau di tempat saya install Kali Linux, jadi nanti bisa diinstal juga Kali Linuxnya ya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk IDS atau detection yang kita simulasikan dengan topologi seperti ini. Nah, di pembahasan ini kita akan melakukan teknik serangan. Ada dua kategori nanti dengan IGMP flood dengan TCP sync flood ya. Jadi dari aktor atau Kali Linux ini kita akan melakukan serangan ke Ubuntu server yang sudah diinstal sebelumnya untuk Suricatanya. Kemudian untuk perintah yang kita gunakan nanti seperti ini ya, ping 3 spasi S besar spasi P, ini portnya 80 spasi minus float, terus targetnya atau tujuan serangannya. Jadi bagaimana nanti dengan perintah ini digunakan untuk melakukan serangan TCP sync float nanti ke port 80, targetnya 10.151 20.135 seperti topologi ini tadi ya, ini targetnya. Kemudian untuk IGMP float-nya, tadi ini untuk TCP sync float-nya, kemudian ini untuk IGMP float-nya. Untuk baris perintahnya nanti yang kita gunakan ping 3 spasi minus 1 spasi minus float, targetnya atau tujuannya. Jadi dengan perintah ini serangan berupa paket IGMP, tapi dengan serangan ini bisa membuat perangkat ataupun seperti router atau server itu terbebani gitu ya dengan banyaknya perintah ini. Jadi dengan adanya serangan seperti ini, kapasitas nanti dari CPU RAM itu akan high dia atau bisa tinggi untuk penggunaannya ya. Nah selanjutnya di sini untuk rules yang harus kita buat di Suricatanya. Jadi ini rules untuk IGMP float-nya, yang kedua ini untuk TCP sync float-nya. Nanti ini tambahan untuk threshold-nya, bagaimana threshold ini nanti mengatur paket yang diterima dalam periode tertentu, misalnya ada 50 paket dalam 1 detik sebelum peringatan muncul. Ya, jadi artinya nanti ada peringatan yang dideteksi ya, ketika dalam 50 paket itu terjadi dalam 1 detik. Nah ini ada 3 baris yang akan kita masukkan nanti ke rules Suricata ya. Jadi di sini bisa dilihat masing-masing tujuannya. Dari yang pertama ini bagaimana nanti dengan rules ini ya kita bisa mendeteksi serangan jika ada lebih 50 paket yang diterima dalam 1 detik gitu ya. Kemudian untuk TCP sync-nya kita deteksi ketika ada paket 100 paket, itu artinya yang kita dikirimkan nanti melalui ini tadi ya, perintah ini tadi. Ketika ada 100 paket dalam 1 detik, itu akan muncul alarm ya, atau deteksinya nanti. Jadi kita terapkan ini masih detection atau IDS-nya ya. Nah selanjutnya ini tinggal kita copy paste nanti ya di Suricatanya. Jadi di sini saya akses terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan. Ini untuk Kali Linux-nya. Kemudian ini untuk Suricatanya ya, yang tempat diinstal tadi. Kalau kita lihat untuk Suricatanya tadi sudah aktif ya. Kita bisa pastikan terlebih dahulu sistem CTL untuk melihat status Suricatanya. Status Suricata sudah aktif ya. Nah selanjutnya di sini kita akses untuk membuat rules-nya ya.
Jadi kita bisa akses ke path-nya itu, perintahnya nih ya, sudonya tidak usah karena kita sudah ke privilege-nya ya. Nano spasi /etc /suricata/rules/suricata titik rules. Ini untuk path-nya. Nah, di sini kita copy paste komen tadi. Untuk mendeteksi nanti serangan yang ada dari aktor atau dari si Kali Linux tadi ya. Ini kita copy paste 33 ya. Kemudian kalau sudah, kita save ya. Kemudian suricatanya kita restart. Ini perintahnya sistem CTL restart suricata, kemudian kita bisa lihat statusnya lagi ya. Nah, sudah aktif. Nah, selanjutnya kita tes untuk melakukan serangan dari Kali Linux seperti komen ini tadi ya. Kita lakukan yang pertama pengiriman paket ICMP dalam jumlah yang banyak ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Sebelumnya karena kita tidak ada dashboard atau CM-nya, kita bisa lihat secara CLI ini ya untuk monitoringnya, lognya ya maksud saya. Kita ketikkan file spasi -f ya, spasi -f spasi var. Ini path tempat lokasi log suricatanya ya. Kemudian log suricata, kemudian fast.log. Nah, ini belum ada yang berjalan ya, masih log sebelumnya. Nah, selanjutnya ini tadi kita jalankan, kita enter, kita bisa lihat ya, dengan rules tadi dalam waktu 50 paket yang dikirimkan dalam 1 detik ya, dia akan terdapat notifikasi seperti ini. Jadi dengan adanya paket seperti ini akan membebani kapasitas dari si ini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Saya akses terlebih dahulu lagi, coba saya duplikat ini. Jadi bisa kita lihat di sini ya, pemakaiannya sampai 93% untuk penggunaan loadnya ya. CPU-nya sampai 73, 79, 80 ya, dengan adanya pengiriman paket ini tadi. Ini kita stop dulu ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, tanggalnya, kemudian jamnya, kemudian ada rules-nya yang lain, kemudian ini keterangan yang kita buat di rules tadi, ICMP float detected ya, kemudian klasifikasinya, kemudian priority-nya, kemudian ICMP, kemudian ini sumbernya ya, IP si penyerang, kemudian ini targetnya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba ini tadi untuk ICMP float, kita coba ya TCP-nya ya. TCP-nya itu baris perintahnya seperti ini ya. Ini kita stop dulu. Hping 3 spasi min S besar spasi min P spasi portnya ya 80 spasi minus float, terus targetnya tujuannya ya. Ini kita monitor lagi.
Ini belum ada ya untuk lognya. Ini kita enter. Nah, sini kita bisa lihat ya, ada percobaan denial of service ya, prioritinya 2, ini 141 untuk IP penyerang dan 135 untuk IP targetnya ya. Kita bisa lihat untuk protokolnya itu ada TCP sync yang dilakukannya. Jadi seperti itu ya untuk contohnya. Jadi dari sini kita bisa, jadi ini sebenarnya kita bisa buat dashboard ya untuk monitoring seperti ini. Tapi ini untuk mempersingkat waktu kita buat terlebih dahulu untuk melihat command line berbasis command line ya untuk log ataupun sistem deteksi yang bisa kita manfaatkan dari si Suricata yang sudah kita install sebelumnya. Mungkin itu terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjut untuk IPS-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.